Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 6? Semoga semuanya sehat ya. Amin. Nah, berjumpa lagi dengan Ustazah Rahma di pembelajaran online. Hari ini kita akan belajar tarikh Islam tentang prestasi Khalifah Utsman bin Affan. Sebelumnya, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Prestasi Khalifah Utsman bin Affan. Prestasi yang pertama adalah pembukuan Mushaf Al-Quran. Pada masa Rasulullah SAW, ayat-ayat Al-Quran itu ditulis pada kulit domba, pelepah kurma, dan kepingan-kepingan tulang. Kemudian ayat-ayat tersebut masih tercecer di mana-mana, belum terkumpul menjadi satu. Pada masa Khalifah Abu Bakar, tulisan-tulisan tersebut mulai dikumpulkan. Kemudian pada masa Khalifah Umar, tulisan ayat-ayat Al-Quran tersebut disimpan di rumah Khalifah Umar. Nah, setelah itu, pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Islam sudah tersebar lebih luas lagi ke daerah-daerah yang jauh dan dihuni oleh bangsa-bangsa yang berbeda, sehingga mengakibatkan perbedaan dalam membaca Al-Quran. Oleh karena itu, pada tahun 26 Hijriah, Khalifah Utsman bin Affan membentuk sebuah panitia yang bertujuan untuk membukukan Al-Quran. Panitia tersebut diketuai oleh Zaid bin Tsabit. Siapa sih Zaid bin Tsabit itu? Zaid bin Tsabit dulunya adalah sekretaris Nabi Muhammad yang bertugas untuk mencatat ayat-ayat Al-Quran. Selain itu, Zaid bin Tsabit juga merupakan salah seorang penghafal Al-Quran. Anggotanya terdiri dari Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Haris. Panitia tersebut bertugas untuk membukukan Al-Quran dengan cara menyalin ayat-ayat Al-Quran ke dalam sebuah buku. Nah, buku dari kumpulan ayat-ayat suci Al-Quran tadi disebut dengan mushaf. Nah, berkat prestasi Utsman bin Affan tadi, kita sekarang lebih mudah dalam membaca Al-Quran karena Al-Quran sudah dibukukan dan tidak berupa lembaran-lembaran lagi. Mushaf Al-Quran yang ditulis oleh panitia tersebut sejumlah 5 buah. 1 disimpan di Madinah untuk Khalifah Utsman. Naskah salinan yang ada di Madinah tadi disebut sebagai Mushaf Al-Imam. Sedangkan 4 lainnya dikirim ke Mekah, Suriah, Basra, dan juga Kufah. Prestasi yang kedua, membentuk armada laut. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman ini tidak pernah berhenti untuk membangun di wilayah-wilayah Islam. Yang pertama, beliau membangun pemukiman, jembatan, jalan, dan juga masjid. Yang kedua, beliau membongkar Masjid Nabawi dan membangun kembali agar lebih luas. Tiang-tiangnya dibuat dari beton dan sebagian dindingnya dihiasi dengan ukiran-ukiran indah. Yang ketiga, beliau juga membangun armada laut yang dilengkapi persenjataan yang memadai. Untuk apa? Untuk menjaga stabilitas serta memperkuat pasukan militernya supaya wilayah Islam ini menjadi lebih luas. Prestasi yang ketiga adalah pengutusan para khori ke kawasan besar Islam. Nah, pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar, Islam telah menyebar mulai dari kota Hiro, Mesopotamia, dan sampai ke Syria. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar, Islam diperluas sampai ke Mesir sebelah barat. Sedangkan pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, Islam sudah sampai ke sebelah timur sampai Armenia dan Azerbaijan. Bahkan Islam sudah meluas ke Mesir, Syria, Irak, Persia, dan Afrika. Kemudian Utsman bin Affan mengirim beberapa utusan untuk menguasai wilayah yang lainnya. Yang pertama adalah wilayah Khurasan.
Untuk memperluas wilayah Islam ke Khurasan, Khalifah Utsman mengutus sahabat yang bernama Sa'ad bin Al-As bersama Hudzaifah bin Yaman sebagai pemimpin pasukan. Tidak hanya itu, ada juga beberapa sahabat Nabi Muhammad yang lainnya yang ikut dalam perluasan wilayah tersebut. Kemudian terjadilah peperangan sengit. Alhamdulillah, pasukan kaum muslimin dapat menguasai Khurasan. Yang kedua adalah wilayah Armenia. Khalifah Utsman bin Affan berusaha memperluas wilayah Islam ke Armenia ini dengan jalan damai. Ia mengutus Salman Robi'ah Al-Bahi untuk menyeru supaya masyarakat Armenia memeluk agama Islam. Alhamdulillah, banyak sekali penduduk Armenia yang mengikuti seruan Salman Robi'ah Al-Bahi. Akan tetapi, banyak pula yang menentang, bahkan mereka ada yang memerangi kaum muslimin. Karena mereka memerangi kaum muslimin pun juga memerangi mereka. Sehingga kaum muslimin mendapat kemenangan dan Armenia dapat dikuasai oleh kaum muslimin. Yang ketiga adalah wilayah Tunisia. Tunisia adalah sebuah daerah di Afrika yang dikuasai oleh kerajaan Romawi. Para penduduk Tunisia menaruh kebencian kepada pemerintah Romawi karena pemerintah Romawi memerintah dengan semena-mena. Mereka menyambut gembira kehadiran tentara Islam. Kemudian, dengan bantuan rakyat Tunisia, akhirnya tentara Islam dapat mengalahkan tentara Romawi dan Islam bisa menguasai Tunisia. Penaklukan wilayah ini dipimpin oleh Abdullah bin Sa'ad. Yang keempat adalah wilayah Rai dan Azerbaijan. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, penduduk Rai dan Azerbaijan ini selalu rutin membayar pajak. Tetapi pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, mereka tidak mau membayar pajak, bahkan menolak untuk membayar pajak. Melihat hal tersebut, Gubernur Kufah, Walid bin Uqbah, mengirimkan 6.000 pasukan ke Azerbaijan dan 4.000 pasukan ke Rai. Melihat kedatangan pasukan Islam yang sangat besar, penduduk Rai dan Azerbaijan menyatakan tunduk kembali dalam kekuasaan Islam dan mereka mau untuk membayar pajak. Yang kelima adalah wilayah Amuria dan Siprus. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, yang menjadi gubernur di Damaskus adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Untuk menaklukkan Amuria dan Siprus, Muawiyah membentuk armada laut. Kenapa? Karena perjalanan menuju Siprus harus melalui laut. Dalam peperangan tersebut, tentara Islam mendapatkan perlawanan yang sangat kuat dari pihak musuh. Tetapi, meskipun begitu, tentara Islam juga menunjukkan kegigihan dan keuletannya. Akhirnya, Amuria dan Siprus dapat ditaklukkan oleh tentara Islam. Alhamdulillah, berkat doa dan juga usaha para pejuang Islam, akhirnya wilayah-wilayah tersebut berhasil dikuasai. Khalifah Utsman bin Affan mengirimkan para khori. Mereka ditugaskan untuk menyampaikan dakwah Islam kepada penduduk di wilayah-wilayah asing. Khori itu apa sih, Nak? Khori itu adalah orang yang mahir dalam membaca Al-Quran. Jadi, khori-khori tersebut bertugas untuk mendidik atau membimbing masyarakat yang ingin belajar atau memperdalam pengetahuan tentang Islam. Selain itu, para masyarakat juga diajari bagaimana cara membaca Al-Quran dengan tajwid dan juga baik dan benar. Itu tadi adalah beberapa prestasi Utsman bin Affan. Masih ingat? Yang pertama, membukukan mushaf Al-Quran. Yang kedua, membentuk armada laut. Yang ketiga, mengutus para khori ke kawasan besar Islam. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Tugasnya adalah kerjakan buku paket Tarikh Islam halaman 66, poin A, B, dan C. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar di channel YouTube ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.